Jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam wadah persekutuan Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Febriani Pinserulina Tarigan, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Shalom Balikpapan, wilayah pelayanan Pospelkes Efrata Traktor 6, Pospelkes Sejahtera Samboja, dan Pospelkes Torsina Senipah. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali serangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka marilah kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar atau pondasi untuk kita dapat melangkah sesuai dengan ketetapan hati Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai pada ayat yang ke-22. Dan biarlah Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Dan saya mengajak kita sekalian untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru, pagi yang indah yang boleh kami nikmati kembali pada saat ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami untuk sepanjang hari ini, maka biarlah firman-Mu sebagai dasar di dalam segala hal yang kami kerjakan. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 yang berkata demikian. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya.
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan perikop Alkitab kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah bagian dari kisah perjalanan Rasul Paulus yang berencana kembali berkunjung ke Makedonia dan Akhaya untuk mengumpulkan uang bagi orang-orang kudus, mengumpulkan sumbangan bagi orang-orang di Yerusalem yang pada saat itu hidup di tengah segala kekurangan mereka. Dan setelah mengirimkan bantuan tersebut ke Yerusalem, Paulus juga berencana untuk pergi ke kota Roma. Tetapi sebelum Paulus berangkat ke Yerusalem melalui jalur Makedonia dan Akhaya, Paulus mengutus Timotius dan Erastus, dua orang rekannya, untuk terlebih dahulu berangkat ke Makedonia. Lalu Paulus akan menyusul mereka kemudian. Bapak Ibu Saudara, pengutusan Timotius dan Erastus ke Makedonia ada maksud, dengan tujuan agar segala pelayanan di Makedonia dapat berjalan lebih baik. Dan juga Timotius dan Erastus adalah rekan yang dipercayakan Rasul Paulus untuk melihat dan merasakan kelangsungan hidup jemaat di sana, serta membantu menangani persoalan yang dihadapi jemaat Makedonia. Hal ini serupa dengan penempatan seorang pendeta. Jika kita kembali menghayati keberadaan seorang pendeta di suatu wilayah pelayanan di tempat di mana ia diutus, agar supaya seorang pendeta yang diutus dapat melihat, merasakan, hingga menata dan memperbaiki segala persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat sebagai gereja Tuhan. Selain itu, pengutusan yang serupa juga dapat kita lihat ketika seseorang ditugaskan untuk mengikuti suatu persidangan. Ketika seseorang diutus atau ditugaskan untuk mengikuti sebuah seminar atau workshop dan sebagainya. Pengutusan mereka bertujuan agar kegiatan tersebut dapat memberi pengetahuan baru untuk diaplikasikan bagi penataan jemaat. Mereka adalah utusan, dan sebagai utusan mereka harus mengingat. Sebagai utusan kita harus mengingat bahwa seseorang yang menjadi utusan memegang sebuah tanggung jawab. Maka kehadiran para utusan di tempat di mana dia diutus harus menjadi berkat, harus berdampak bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang-orang di sekitarnya, terlebih bagi mereka yang mengutusnya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan kasihi, sadarilah bersama bahwa saat ini kita juga diutus ke dalam dunia untuk menjalankan tanggung jawab hidup masing-masing. Seorang pendeta misalnya diutus ke tengah-tengah jemaat. Seorang presbiter dan unit-unit misioner juga mendapat tugas pengutusan dalam pelayanannya di tempat ia berada. Bahkan setiap kita diutus untuk menjadi bagian di tengah keluarga yang juga harus menjadi berkat. Seorang ayah, ia harus menjadi berkat dalam fungsi dan perannya sebagai suami dan orang tua. Demikian juga seorang ibu, ia harus menjadi berkat dalam perannya sebagai istri dan juga orang tua. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak pun harus menjadi berkat sebagai seorang anak, sebagai kakak ataupun adik. Dan semua tugas pengutusan itu dapat terwujud dengan baik jika kita melakukan dan menjalankan pengutusan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan tugas pengutusan harus didasari dengan doa dan pikiran yang terarah kepada Kristus. Pikiran yang terarah kepada kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan tugas pengutusan yang telah Tuhan percayakan bagi kita.
Dan untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari menjadi utusan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kerjakanlah segala tugas. Kerjakanlah segala tugas pengutusan dengan maksimal dan dengan bertanggung jawab. Dan ketika tugas pengutusan telah kita laksanakan dengan sangat baik, maka ingatlah bahwa semua dapat terjadi karena Tuhan. Maka tidak ada seorang yang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Tidak ada seorang yang merasa bahwa dirinya lebih berhasil, lebih tinggi, lebih unggul dari rekannya yang lain. Ya. Sebab dia mampu, itu karena Tuhan, bukan karena kehebatan berpikirnya, bukan karena kemampuan finansial seseorang, bukan juga karena keuletannya semata, melainkan karena Tuhan yang menghendaki, karena Tuhan yang mengutus, dan karena Tuhan yang turut bekerja. Untuk itu mari kita bersama-sama menghayati perjalanan kehidupan kita ke depan dengan menyadari bahwa kita semua telah diutus ke dalam dunia dengan berbagai-bagai hal yang dapat kita kerjakan, yang telah Tuhan percayakan hingga pada saat ini dalam kehidupan kita. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan selamat menjalankan tugas pengutusan kita di dalam dunia dengan segala tantangan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menghayati kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan doa permohonan agar sekiranya Allah menuntun dan memampukan kita untuk meneruskan tugas pengutusan yang harus kita kerjakan ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kami kembali belajar untuk menjawab tugas pengutusan yang Tuhan percayakan bagi kami dengan peran dan fungsi kami masing-masing di dunia saat ini. Kami yang berperan sebagai seorang pelayan di gereja Tuhan, kami yang berperan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, bahkan sebagai seorang anak, kami yang berperan sebagai tenaga pendidik, kami yang berperan sebagai aktivis gereja, bahkan kami yang memiliki banyak profesi di dunia ini. Kami sadari bahwa masing-masing kami telah mendapat tugas pengutusan yang besar yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami bermohon agar kami dimampukan, agar supaya pekerjaan kami, tugas pengutusan kami dapat terlaksana dengan baik. Dan ketika semua tugas pengutusan dapat kami laksanakan dengan baik, maka kami menyadari bahwa itu semua dapat terjadi karena pertolongan Tuhan. Sehingga kami dapat semakin merendahkan diri kami di hadapan Tuhan sambil mengucap syukur atas kebesaran Allah. Tuhan Yesus, kami kembali menaikkan doa kepada Bapa di sorga akan setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami mau menyerahkan pergumulan kami di dalam keluh kesah sakit penyakit yang dirasakan oleh masyarakat, oleh jemaat Tuhan. Biarlah setiap warga jemaat, setiap umat-Mu yang berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan mau angkat sakit penyakitnya, Tuhan mau pulihkan, bahkan mereka yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pengharapan senantiasa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan, pelayanan GPIB di masing-masing tempat. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati seluruh presbiter yang mengemban tugas dan tanggung jawab mereka sebagai presbiter, seluruh para pendeta, bahkan unit-unit misioner, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang juga terlibat di dalam persekutuan gereja Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kemampuan untuk kami dapat terus bersaksi, melayani,
dan terus bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kerinduan kami agar kami dapat beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja dapat kembali terwujud. Tuhan, dengan pemulihan yang terjadi akan bangsa dan negara ini dari pandemi saat ini, maka biarlah kami semua dapat kembali merasakan sukacita ketika kami dapat beribadah kembali di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan pergumulan kami hanya kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi para pemimpin bangsa dan negara ini. Pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka hikmat bijaksana, mampukan mereka untuk bekerja, menangani setiap persoalan negara. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap kami sekalian yang bersatu hati menaikkan doa pergumulan kami di dalam hati kami, agar sekiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Bahkan anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul di dalam pekerjaan mereka, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus di PHK, mereka yang belum juga mendapatkan pekerjaan yang baik, maka biar Tuhan mampukan mereka untuk menemukan pekerjaan kembali, mampukan mereka untuk terus dapat berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kami juga menaikkan doa agar sekiranya Tuhan yang senantiasa menilik setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam studi yang dilalui secara daring, maka biarlah hal ini tidak melemahkan semangat anak-anak Tuhan untuk tetap belajar dengan tekun, sehingga mereka boleh tetap berprestasi sekalipun studi yang mereka jalani adalah via online. Namun semangat mereka yang tidak patah membuat mereka dapat terus berprestasi. Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini hanya kepada Tuhan yang sumber empunya kehidupan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami dapat melakukan dan menyelesaikan serangkaian rutinitas, aktivitas, dan kegiatan kami hanya oleh tuntunan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.